Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya segera saja akan membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian kita ini yang akan terambil kali ini dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah sabda Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggalkan diri, atau saya ulangi, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, kembali saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang menjadi pengalaman dan juga statement Rasul Paulus sebagai rasul yang menurut saya pekerjaannya terbesar daripada rasul-rasul yang lain dibandingkan dilihat dari sisi keaktifan dia untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dengan melakukan segala perkara, mengalami segala perkara. Dan saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada banyak pengalaman rohani daripada Rasul Paulus ini yang telah diberikan, dituliskannya. Ada paling sedikit 13 tulisan, kalau bukan 14 tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai pengalaman rohani yang menjadi firman Tuhan bagi kita, sebagai inspirasi sorgawi yang dinyatakan melalui kehidupan dia untuk diberikan kepada gereja zaman dulu dan gereja zaman sekarang, atau gereja sampai kapanpun. Nah saudaraku, dalam hal ini Rasul Paulus mencoba melihat sebuah status dirinya ketika mungkin dia mempunyai sebuah keadaan yang terus menerus ada di dalam dirinya yang tidak pernah terselesaikan, sehingga dia menyebut masalah yang tidak terselesaikan ini, saudaraku, sebagai duri di dalam daging. Suatu duri yang akan mengingatkan dia terus menerus. Karena kalau sebuah duri ada di dalam daging saudara, sewaktu-waktu dia akan menusuk. Kalau saudara bergerak, dia akan menusuk, memberi signal, mengatakan kepada I'm here, bahwa aku ada di sini. Dan dia sudah berdoa 3 kali paling sedikit, kata Rasul Paulus, untuk supaya ini sebenarnya dijauhkan saja dari dia. Tetapi Tuhan berkata kepada dia, kekuatan Tuhan itu cukup untuk memberi pertolongan kepada dia walaupun dia mengalami itu semua. Ini yang menjadi titik poin kehidupan Rasul Paulus. Sehingga bukan berarti dia tidak pernah mengalami kebahagiaan, dia tidak pernah mengalami kecukupan. Karena Paulus pernah menyatakan bahwa hidupnya dicukupkan dalam melayani Tuhan, walaupun dia tidak tanda kutip menyatakan kelimpahan seperti pengertian kelimpahan bagi gereja-gereja zaman modern sekarang. Tapi kecukupan itu sudah cukup berarti bagi dia untuk melayani Tuhan dalam tanda kutip standar yang dimilikinya pada waktu itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam hidup Rasul Paulus ini, dia seakan-akan berkata bahwa pengalaman pahit akan membuka pengalaman rohani yang lebih dalam. Jadi saudaraku, dia berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Ini sebagai sebuah pernyataan yang paradoksal. Kalau kita kuat, memang kita kuat. Kalau kita lemah, kita lemah. Tapi Paulus mengatakan, ketika aku lemah, maka aku jadi kuat. Dalam saat dia mengalami kelemahan itu,
dia merasakan keunggulan kekuatan Tuhan menyertai dia dalam pelayanannya, menyertai hidupnya dengan luar biasa. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tekanan itu tidaklah menjadi sesuatu yang sangat menyusahkan atau merisihkan hati dia. Atau mungkin saja kalau dia bertemu dengan tekanan, maka dia akan berpikir bahwa saya akan mendapatkan kekuatan Tuhan yang ekstra. Saya akan mengalami hubungan dengan Tuhan dalam sebuah kekuatan yang lebih daripada biasanya. Itulah sebabnya dia sangat berani menyatakan firman ini. Sepertinya tekanan itu dalam kehidupan kita bukan ditujukan untuk memburukkan kita, untuk membuat hidup kita menjadi degradasi dan lalu kita jatuh, lalu kemudian kita tidak bisa bergerak. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan fisikal, dalam kehidupan planet kita ini, banyak barang-barang berharga yang dihargai lebih tinggi daripada barang atau benda yang lain karena tekanan. Coba perhatikan kalimaya, saudara. Saudara tahu bahwa kalimaya itu sangat berharga sekali. Tetapi kalau kita telusuri sebenarnya dari mana sih datangnya kalimaya itu, batu berharga yang didambakan oleh begitu banyak orang. Saya pernah membelinya sekali, walaupun bukan kalimaya yang sangat terbaik. Itu datang dari tekanan. Dia hanya dulunya adalah seonggokan pasir yang ada di dalam tanah. Tetapi oleh karena ruang dan waktu, dia menjalani tekanan dari atas sebagai hasil dari degradasi kemampuan bumi, dan dia mendapat tekanan dari bawah, panas bumi yang sangat kuat. Maka pasir yang biasa ini saja lama-lama dengan ruang dan waktu itu yang dijalaninya berubah menjadi kalimaya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, berlian juga demikian halnya. Sebelumnya dia itu adalah batu biasa saja, tetapi oleh karena tekanan, oleh karena panas dari bumi dari bawah, tekanan dari atas, maka dia menjadi berlian. Seperti itu, saudaraku. Nah, Paulus mencoba mengangkat cerita ini kepada kita dalam satu kebenaran yang sangat hakiki untuk menyatakan bahwa dia lebih suka. Dalam firman Tuhan dikatakan di sini, saudaraku, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Itu bukan berarti dia mencari kesusahan, mencari kesesakan. Tetapi bila mana itu terjadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, itu tidak akan pernah menjejaskan hidupnya. Bahkan dia akan mengalami sebuah pengalaman yang lebih daripada biasanya. Extraordinary experience from God. Artinya dia merasakan dengan langsung bagaimana sebenarnya Tuhan itu memberikan kekuatan yang hebat dan luar biasa bagi dia. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, jikalau kita kehilangan pada saat ini begitu banyak kebebasan, kehilangan hidup kita secara ekonomi, hidup kita secara masyarakat, hidup kita secara gereja sebagai jemaat tidak dapat berkumpul seperti sedia kala di dalam gereja-gereja melakukan kebaktian yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun sejak kita dilahirkan, dari sekolah minggu sampai kita remaja, dari remaja sampai kita dewasa, dan saudaraku sampai tua sekarang ini. Tidak pernah pengalaman seperti ini secara kolektif, secara umum dialami oleh gereja. Tetapi saudaraku, kehilangan itu tidak akan pernah menjejaskan kekuatan Tuhan untuk menolong kita. Ketika saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan semuanya apa yang dimiliki. Semua berkat Tuhan yang dimilikinya itu diambil daripada dia. Allah mengizinkan iblis itu untuk mengambil itu semua. Hanya satu hal yang tidak bisa diambil dari hidup Ayub itu, yaitu nyawanya. Tapi semuanya diambil.
7 anak laki-lakinya diambil. 3 anak perempuannya diambil, saudara. 3.000 onta yang dimilikinya sebagai harta yang hebat dan luar biasa pada waktu itu. 7.000 kambing domba diambil sama sekali. 500 pasang ternak lembu diambil. 500 keledai betina diambil, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Tidak ada yang tinggal kecuali istri. Dan istri ini pun, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, telah melakukan sesuatu di luar kebiasaan dia, yang seharusnya mencintai, menyokong, mendukung suami yang sedang terpuruk ini, malah sedikit mengkoreksi, sedikit memaki-maki. Teman-temannya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada 4 temannya. Salah satu yang bernama Elihu mengatakan kepada dia, ini semua karena dosamu, ini semua karena kesalahanmu. Tetapi Ayub berkata, ini bukan karena kesalahan saya. Saya tidak berdosa dalam tanda kutip seperti yang dituduhkan oleh Elihu kepada dia. Tetapi ini semua dapat saya terima karena Tuhan mengizinkan saya masuk di. Walaupun saudaraku, pada akhirnya semua apa yang dialami oleh Ayub ini dikembalikan Tuhan ketika dia keluar sebagai pemenang di ujung sana. He is more than conqueror. Dia lebih daripada pemenang di ujung sana. Dan Tuhan memulihkan hidup Ayub kembali, mengembalikan 7 anak yang lebih cantik, 3 anak perempuan yang lebih cantik, dan onta yang hilang 3.000 itu dikembalikan 2 kali lipat menjadi 6.000. Kambing domba menjadi 14.000 dari 7.000. 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang lembu. 500 keledai betina menjadi 1.000 keledai betina. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bagaimana kita mengenal jalan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita kehilangan, ketika kita merasa bahwa kita tidak mendapat sesuatu kebaikan dari pengalaman pahit ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pengalaman pahit itu adalah sebuah kontak langsung kita secara fisikal dan psikologis, bahkan rohani, kepada semua apa yang kita alami dalam hidup ini, yang kita sebut sebagai sebuah pengalaman yang sangat pahit. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Yesus sendiri pernah membuat sebuah analogi dari alam ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, analoginya adalah jikalau benih itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia tidak akan bertambah. Jadi saudaraku kekasih dalam Tuhan, proses pertambahan multiply system itu menurut Yesus itu dimulai kehilangan. Dimulai dengan jatuhnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, benih ke dalam tanah. Menjadi sebuah keadaan yang mematikan. Dan dari kematian itulah muncul sebuah kehidupan, menjadi benih yang bertunas, dari tunas menjadi pohon, dari pohon menjadi pohon yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam pemikiran Allah, bahwa apapun yang sedang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita ini, bukanlah sesuatu yang terjadi di luar perhatian Tuhan. Ada prinsip-prinsip rohani yang harus dimanifestasikan melalui hidup kita. Salah satu adalah beberapa kesusahan, beberapa kesesakan, beberapa kehilangan, beberapa keterjepitan, untuk memunculkan kepada kita sebuah hasil yang lebih positif dari sebelumnya, hasil yang lebih baik daripada hidup kita sebelumnya. Artinya kualitas hidup kita itu menjadi dilipat gandakan. Kualitas hidup kita itu menjadi bagian daripada rencana Allah. Ketika bangsa Israel diutus oleh Allah untuk menjalani perjalanan itu menuju tanah Kanaan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bukan sebuah perjalanan tol, bukan sebuah perjalanan langsung,
tetapi itu adalah sebuah perjalanan pengalaman yang sangat berliku-liku. Dan banyak sekali bangsa Israel itu kita lihat dalam sejarah itu bersungut-sungut. Mereka tidak mau dipimpin secara seperti ini. Ketika kita berpikir kita dipimpin oleh Tuhan, bahwa tidak akan ada lagi pengalaman kepahitan. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka melewati Mara. Di Mara itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pada ketika mereka ingin minum, maka airnya sangat pahit dan mereka kecewa. Karena sesuatu di hadapan mereka itu dalam pimpinan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan, tetapi sesuatu yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Tetapi Tuhan mengatasi persoalan itu dengan melemparkan setangkai ranting kayu atau sepotong kayu ke dalam air yang pahit itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Di Mara, orang Israel dipimpin oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai bangsa yang akan besar di kemudian hari melalui pengalaman-pengalaman ini. Pernahkah saudara tahu pengalaman manusialah yang mengangkat harkat manusia itu? Manusia itu mengupgrade dirinya dari pengalaman-pengalamannya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa ketika banjir melanda di mana-mana, maka manusia berpikir, banjir ini telah menghancurkan segala ladang-ladang kami, segala tanam-tanaman kami. Maka terpikirlah oleh mereka untuk membuat dam, membuat irigasi, menjinakkan seluruh persoalan yang telah meluluh lantahkan produktivitas mereka itu. Ketika kita mengalami kegelapan dan manusia itu tidak senang lagi dalam kegelapan, maka Thomas Alva Edison dengan segala kemampuannya mencoba untuk menjinakkan energi cahaya itu. Dan kita, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mendapat terang benderang sejak itu. Di beberapa kota di dunia ini tidak ada beda antara siang dan malam. Karena malam boleh dijadikan siang oleh mereka, karena kemampuan mereka mengatasi sesuatu yang sudah mereka alami lebih dulu, yaitu kegelapan. Demikian dengan transportasi, demikian dengan telegram, demikian dengan radio, televisi, dan lain sebagainya. Akan ada, saudaraku, upgrade dari persoalan-persoalan yang mereka alami itu untuk diatasi. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, di Mara itu orang Israel belajar bagaimana mereka tergantung kepada Tuhan. Yang kedua, mereka belajar bahwa Tuhan suka menyelesaikan persoalan kita dengan bukan tanda ajaib yang hebat dan luar biasa. Ya, Tuhan tidak selalu melakukan malaikat yang menyambar ke kiri dan ke kanan, melakukan tanda heran dan tanda luar biasa. Ya, dia tidak melakukan sebuah gelombang energi yang tidak nampak sehingga mengherankan. Hanya sepotong kayu, saudara. What you have, that's what God used to solve your own problem. Apa yang kau miliki, itulah yang Tuhan gunakan, saudaraku, untuk menyelesaikan persoalan itu. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada dirimu. Karena Tuhan itu memulai segala sesuatu dari dirimu. Tuhan memulai segala sesuatu itu dari diri kita. Bisa saja malaikat memberikan kepada kita penanganan yang luar biasa, menjaga merawat kita dengan hebat luar biasa, tetapi tetap saja dia menggunakan dirimu sebagai basis pertolongan itu. Ketika musuh Israel yang paling hebat, yaitu Goliat, yang tingginya lebih daripada 3 meter itu, maka Raja Saul kemudian menjadi orang yang termurung sebagai raja yang menjadi pahlawan orang-orang Israel dulu kala, yang mengalahkan beribu-ribu, saudaraku, pasukan-pasukan musuh. Sekarang dia terpuruk dan duduk merenung ketika dia berhadapan dengan seorang Goliat yang tingginya lebih dari 3 meter, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak ada gerakan sama sekali dari orang Israel untuk melawan Goliat ini.
Mungkin mereka pikir bagaimana kita bisa melawan musuh yang seperti ini, yang besarnya luar biasa. Kita bagaikan anjing saja di depannya, kita di depannya, kita bagaikan binatang yang lemah saja. Kita akan ditangkapnya dan diputarnya dan dibanting ke tanah dan kita akan mati. Menurut mereka bahwa diperlukan orang yang lebih tinggi dari Goliat. Atau mungkin kita berpikir seperti itu. Logikanya seperti itu. Strategi militer adalah mengetahui kelebihan orang, kelebihan musuh, dan kelemahannya. Artinya kalau musuh itu mempunyai 10.000 pasukan, maka kita memerlukan 20.000 pasukan supaya dengan persenjataan yang sama, supaya memastikan bahwa kita menang. Dari mana mereka akan mencari di tengah-tengah orang Israel yang tingginya lebih daripada 3 meter, melebihi Goliat? Dan tentu Saul tidak akan pernah menemukan itu di tengah-tengah bangsa dia. Tetapi seorang saudaraku yang bernama Daud, orang yang sangat sederhana, orang yang termuda di tengah-tengah keluarganya, yang biasanya saudaraku yang kekasih sama Tuhan hanya disuruh oleh abang-abangnya untuk mengantarkan makanan kepada gembala-gembala, domba-domba keluarga ini. Ketika dia melihat keadaan ini, maka dia pergi ke tepi sungai mengambil 5 butir batu untuk ketapel. Dia tidak punya apa-apa, dia tidak pernah berlatih pedang, dia tidak pernah berlatih berangkali panah, karena dia masih kecil. Dia hanya mempunyai ketapel, dan untuk ketapel ini dia perlukan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, batu yang persis dengan kepala ketapelnya ini untuk digunakan. Dan saudaraku tahu bagaimana persoalan nasional yang dihadapi oleh Israel ini diselesaikan dengan ketapel Raja Daud. Ketapel ini digunakan dengan nama Tuhan, maka melesatlah dia ke kening daripada Goliat, maka Goliat pun jatuh dan kepalanya dipenggal sebagai tanda kemenangan yang biasa dilakukan pada waktu itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, adakah kita mengalami pengalaman ini karena kebetulan saja? Oh tidak. Tuhan antar kadang-kadang kita kepada sebuah pengalaman yang baik. Dalam kasus Rasul Paulus, bukan hanya Tuhan antar, bahkan Tuhan biarkan. Karena Yesus berkata kepada dia bahwa kekuatanku itu cukup untuk memberikan kemampuan kepada engkau. Jadi persoalannya di sini bukan seberapa berat beban yang kau pikul, tetapi seberapa besar kekuatan yang kau miliki untuk memikul beban yang berat itu. Nah saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita punya limit untuk mengangkat sesuatu. Lihat saja saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pengangkat berat atau pengangkat besi. Angkat besi saudara tahu itu di Olimpiade, ya ada 100 kg, 125 kg, ada yang mampu 2-3 kali, ditambah hanya 1 kilo saja dari kemampuan mereka. Mereka tidak bisa angkat. Nah saudaraku, Paulus tentu tahu, ini saya tidak sanggup untuk melewati ini. Ada duri di dalam daging saya yang selalu mengocok saya. Ada sebuah sistem dari iblis yang mencoba untuk menjatuhkan saya. Tuhan ini tolong saya. Tapi Tuhan katakan kepada dia, kekuatanku lebih besar daripada itu. Kalau engkau bisa belajar hidup bersama dengan kekuatan Tuhan, maka persoalan apapun barangkali yang kita sedang jalani tidak akan menjadi persoalan yang hebat dan luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Yang kedua, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Tuhan seringkali bertindak secara paradoksal dengan segala macam mimpi kita, segala macam keinginan dan kerinduan kita. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ketika dia memimpin kita dari hidup ini kepada suatu kemenangan yang lain, maka suka sekali dia melakukan jalan melingkar.
memutari, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Yusuf bermimpi dalam kitab Kejadian 37, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Menjadi orang besar, bahkan bapak dan ibunya akan bersembah kepada dia. Yang tidak bisa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, diterima dan dimengerti oleh saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin abang-abangnya dan keluarga mereka menyembah sujud kepada orang seperti ini, walaupun dia adalah salah satu anak yang dikasihi oleh Yakub, bapak mereka. Mereka tidak bisa terima mimpi seperti itu dalam hidup mereka. Dan sebenarnya mimpi yang datang kepada Yusuf ini juga adalah sebuah keadaan yang belum terjadi. Tapi Yusuf merasa bahwa mimpi ini akan terjadi. Nah, ketika saudaraku mimpi ini berjalan, imajinasi ini berjalan, kerinduan ini berjalan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mimpi yang sudah menjadi rencana supaya aku hebat ini berjalan, apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan? Justru terbalik. Menjadi, saudaraku, berbanding terbalik dari mimpinya. Realita itu menjadi bertolak belakang, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Sehingga saudara-saudaranya memasukkan dia ke dalam subur yang dalam untuk membuat mimpi ini tidak terjadi, saudara. Karena mimpi apapun yang miliki Yusuf ini tidak disukai oleh abang-abangnya, maka diciptakan oleh keadaan ini yang sangat bertolak belakang, yaitu memasukkan dia, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ke dalam lubang sumur. Satu daripada saudara-saudara mengatakan ini tidak baik, karena ini akan menjadi masalah besar bagi kita kalau kita kembali ke rumah kita dan dia tidak melihat Yusuf bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mereka mengambil dia sebuah pengalaman yang lain. Mengambil dia dari lubang sumur kosong itu dan menjualnya kepada orang-orang Ismail. Kemudian orang Ismail menurut firman Tuhan membawa dia makin jauh dari mimpinya, makin jauh dari keadaannya, saudaraku yang kekasih. Kemudian orang Ismail menjual dia ke negeri Mesir. Di negeri Mesir dia masuk ke dalam sebuah rumah yang bernama Potifar. Di sini pun, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dia makin jauh. Karena apa? Ada sebuah rekayasa yang dilakukan oleh keluarga ini dengan sistem perselingkuhan. Maka Yusuf dituduh selingkuh, maka dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Makin jauh. Penjara bukanlah tempat bermimpi. Penjara bukanlah tempat engkau merealisasi, memanifestasikan seluruh angan-anganmu. Penjara adalah tempat di mana engkau tidak bisa bertindak leluasa, tidak bisa berpikir leluasa, tidak bisa melakukan apapun leluasa. Maka just forget your dream. You cannot do anything here. Engkau itu sudah dibingkai, sudah dibelenggu, sudah ditutup dalam sebuah keadaan di mana engkau tidak akan bisa melakukan dan merencanakan, memanifestasikan apa saja angan-anganmu itu. Maka mimpimu itu akan tetap menjadi mimpi. Tapi pernahkah engkau tahu, dalam kelemahan yang sangat terpuruk seperti ini, ketika tidak ada satu alasan pun untuk menjadi orang baik, ketika tidak ada satu alasan pun untuk menjadi orang sukses, saudaraku, Tuhan melakukan ini sebagai langkah pertama. Langkah pertama artinya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk terbang. Diperlukan satu keadaan untuk melompat oleh burung-burung supaya dia bisa terbang. Artinya, sebesar apapun sayap burung itu, selebar apapun itu, dia tidak akan pernah bisa terbang jikalau tidak ada kakinya. Kalau kakinya dipotong, saudaraku, maka dia akan menggelepar-gelepar saja di permukaan tanah, tidak bisa terbang. Diperlukan suatu langkah lompatan yang pertama, the first step, sebuah langkah pertama untuk seekor burung untuk bisa terbang. Ada satu lompatan, dan Tuhan menciptakan itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, di dalam penjara.
bagi Yusuf. Bertemulah di sana antara dua mimpi. Satu mimpi Firaun yang tidak tahu apa arti dan maknanya. Satu mimpi yang sudah hilang, mimpi yang sudah tertutup, mimpi yang sudah diblokade, mimpi yang sudah di-erase. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa kepada keadaan itu. Dan kita tahu bagaimana ceritanya. Mulai dari mimpi itulah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yang membuat sebuah lompatan. Akhirnya dia masuk di dalam istana. Dan ketika dia masuk dalam istana, dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa, saudaraku, dalam kehidupan orang-orang Mesir. Yang kemudian di dalam pasal yang ke-45, kita melihat bagaimana mimpi itu dinyatakan menjadi sebuah realita yang sangat hebat dan luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mungkin kita mengatakan itu kebetulan. Dari satu kebetulan kepada kebetulan yang lain. Dari satu kebetulan kepada kebetulan yang muncul kembali. Tetapi saya mau beritahu saudara, ini kebetulan yang sangat menyenangkan. Karena Tuhan sudah memimpin saudara kepada sebuah kebetulan serial yang revolusioner daripada Tuhan. Nah, kalau manusia mencoba untuk mempercayai kebetulan yang bersifat serial dari teori evolusi dari Darwin, kenapa saudara tidak percayai kepada kebetulan serial yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dalam sebuah keadaan yang revolusioner? Tuhan memimpin kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dia memberikan satu kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam hal kita sedang mengalami keterpurukan ini, saya percaya Tuhan dapat memberikan kepada saudara kemampuan untuk mempertahankan diri saudara. Terus saudaraku yang kekasih sama Tuhan berjalan, karena di sana akan ada realita yang menunggu saudara. Artinya, untuk menuju tanah Kanaan, maka saudara harus berjalan dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Bisa saja Tuhan memindahkan tanah Kanaan ke tanah Mesir. Tetapi bukan itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah engkau keluar dari tanah Mesir, berjalan. Dan dalam perjalanan itu, saudaraku, engkau harus melalui Mara. Setelah Mara, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sudah akan menemukan kota Elim. Tapi saudara harus berjalan dari Mara dulu menuju kota Elim. Di mana di Elim itu, saudaraku, ada mata air 12 di sana, yang memberikan kepada kita kesejukan yang luar biasa. 70 pohon kurma, oase yang luar biasa, di mana engkau tidak perlu takut dan khawatir akan hidup sehari-harimu. Ketika Tuhan memimpin kita ke Elim, maka seringkali Dia memimpin kita melalui Mara. Itu bukan sebuah kebetulan. Dan saya percaya Tuhan memberikan itu kepada kita dalam setiap saat di mana kita sedang berjalan. Dimanapun anak-anak Tuhan sedang berada sekarang, saya beritahu kepada saudara, Tuhan itu bersama-sama dengan kita dalam perjalanan ini. Tuhan itu bersama-sama dengan kita dalam kelemahan ini. Tuhan itu bersama-sama dengan kita dalam keterpurukan ini. Tuhan itu bersama-sama dengan gerejanya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya apapun yang sedang terjadi di dalam pengalaman-pengalaman kita. Biarkanlah Tuhan sudah izinkan bekerja melalui hidup saudara dalam setiap hal yang sedang kita lalui ini. Dan saya percaya bahwa keunggulan Tuhan adalah di dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang yang terpuruk. Kita tidak akan menjadi orang yang ditinggalkan. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan berdoa. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bertahan. Survive to proceed our walk with Jesus. Untuk melanjutkan perjalanan kita bersama dengan Yesus. Saya percaya hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Bagi orang yang lemah, biarkan Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Bagi orang yang susah, biarkan Tuhan memberikan penghiburan kepada dia. Bagi orang yang miskin, biarkan Tuhan membuka jalan sesudah persoalan ini akan diselesaikan oleh Tuhan dari muka bumi ini.
memberikan sebuah kekayaan, memberikan sebuah kelimpahan kepada kita. Bagi orang yang tidak tahu apa yang sedang dan akan dilakukannya, Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan kekuatan yang berasal dari dalam diri kita. Jadi bukan sekedar berasal dari pertolongan luar, external assistant, but this is internal assistant from the Holy Spirit Himself, dari Tuhan itu sendiri yang akan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita tutup kebaktian kita ini dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin.